Untuk menerima ketentuan-ketentuan Allah itu kemungkinan sebagian besar itu susah untuk menerimanya, Ustaz. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa, baik di luar negeri itu musibah ini sangat melanda, mencekam sekali. Bagaimana ini meresponi kejadian-kejadian ini, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para penonton dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang seputar ilmu ihsan atau tasawuf. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita sapa Ustadz kita Asmi Khatib Al-Fakir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan kesehatan. Amin. Diberikan keberkahan. Amin. Keberkahan ilmu. Amin. Banyak rezeki. Amin. Amin. Yang banyak. Amin. Yang Allah ridha. Amin. Ya Amin. Rabbal alamin. Baiklah, tema bincang-bincang kita pada pagi hari ini yaitu apa yang dimaksud dengan minallah nggak bisa, itu live. Baiklah, tema bincang-bincang kita pagi hari ini yaitu minallah ma'allah illallah. Apa yang dimaksud? Untuk menjelaskannya kami persilahkan kepada Ustadz. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, pertanyaan daripada Bapak Haji Hawi tadi. Tema daripada bincang-bincang kita pagi ini seputar ilmu ihsan, yaitu minallah ma'allah illallah. Para penonton sekalian dimanapun Anda berada, kita bahas yang pertama, minallah. Kullu syai'in minallah. Segala sesuatu itu dari Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah. Tidak ada yang tidak dikuasai oleh Allah, dan tidak ada yang tidak kembali kepada Allah. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, walillahil masyriqu wal maghrib fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Dan milik Allah, kepunyaan Allah, timur dan barat, utara dan selatan, dan di antaranya. Jadi semua milik Allah. Langit dan segala tata suryanya, mulai dari bulan, matahari, bintang, planet-planet, semua milik Allah. Begitu pula bumi dan seisinya, laut, gunung, hutan belantara, tumbuh-tumbuhan, hewan, termasuk kita manusia ini, milik Allah. Nah, kalau kita udah paham, yakin bahwa kita ini milik Allah, maka terserah Allah
Kita mau dibikin bagaimana oleh Allah itu hak Allah, karena milik Allah. Mau dibikin sengsara, mau dibikin kaya, mau dibikin miskin, mau dibikin mulia, mau dibikin hina, itu hak Allah. Kita manusia tidak boleh membantahnya, apalagi demo dengan ketentuan-ketentuan Allah dengan itu. ketentuan-ketentuan Allah itu. Kita tidak boleh protes. Ada juga kemarin kita lihat ada seorang perempuan ya dari partai politik apa begitu, dia protes hukum Allah, dia protes, yaitu dia demo anti poligami ya. Padahal Allah dalam Quran udah menjelaskan, fankihu minan nisa masna wasulasa waruba, maka nikahilah olehmu perempuan-perempuan itu 2, 3, 4. Jadi perintah nikah itu bukan 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian seterusnya, apabila kamu nggak mampu, ya cukup 1 saja. Jadi istri 1 itu alternatif gitu, daripada nggak punya istri, ya 1 cukup. Ya kalau nggak mampu. Nah, berarti orang yang membantah hukum-hukum Allah ini dia nggak paham kalau semua itu adalah milik Allah. Jadi bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita harus terima. Tentu terima dengan caranya. Ikhtiar tetap jalan maksimal. Ya. Tetapi menerima ketetapan Allah itu adalah satu keharusan. Karena milik Allah. Jadi kita tidak boleh ini kok begini, ini kok begitu. Itu nggak boleh. Jadi sangat menarik nih Pak Ustadz. Jadi dengan ketetapan Allah itu bisa dirubah nggak itu Ustadz? Kalau secara syariat tentu bisa ya, karena takdir Allah itu kan ada 2 macam. Apa aja? Nah, jadi diantaranya takdir Allah itu adalah takdir yang ditempelkan Allah kepada gerak makhluk, yang disebut dengan takdir mu'allak. Takdir mu'allak itu takdir yang nempel pada gerak manusia, gerak makhluk. Jadi contohnya, kalau kita haus, ya, maka kita bergerak untuk mengambil air. Lalu air itu kita minum. Maka dengan sababiah kita minum air itu, haus kita hilang. Itu takdir Allah. Jadi kalau ada orang haus, dia nggak mau ngambil air, nggak mau minum, ini berarti orang otaknya agak rusak. Wah, kalau saya haus, kalau Allah berkehendak haus saya hilang. Iya bisa seperti itu, cuman ada prosesnya. Kalau kita haus, kita cari air yang halal, yang baik, kita minum, insya Allah hausnya hilang. Itu takdir juga itu. Itu yang namanya takdir mu'allak. Mu'allak. Ya, takdir yang nempel pada gerak kita. Kalau kita ingin punya duit, kerja. Itu bagian daripada takdir Allah. Nah, jangan kalau kita ingin punya duit, kita nggak mau kerja, sementara nggak punya warisan, nggak punya kontrakan, ya nggak ada duit. Kecuali kalau ada kontrakan 100 pintu misalnya, kita nggak usah kerja, tinggal terima kontrakan, ada duit. Tapi kalau kontrakan nggak punya, ya kan, warisan nggak ada, lalu nggak mau kerja, sementara harus membiayai anak istri, ini berarti melawan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia di makom sabab, ya, karena ada makom itu ada 2 macam, ada makom sabab, ada makom tajrid. Itu naik lain kali. Jadi kita kembali ke pokok bahasan kita. Minallah, kullu syai'in minallah. Segala sesuatu itu dari Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah. Semua ciptaan minallah. Dan Allah punya hak untuk membuat apa saja pada ciptaannya. Dan kita tidak berhak untuk memprotes Allah. Makanya Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah itu berbuat sesukanya. Allah tidak terpengaruh oleh ikhtiar kita, Allah tidak terpengaruh oleh doa-doa kita, Allah tidak terpengaruh oleh ibadah kita.
Jangan kita anggap ini saya sukses ini berkat kerja keras saya. Enggak benar itu. Kerja keras aja. Ibadah aja. Doa aja. Tapi apa yang terjadi pada diri kita sekarang itu memang kehendak Allah, bukan hasil daripada doa dan kerja keras kita. Tapi kita nggak boleh meninggalkan doa dan kerja keras, karena itu ada nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walillahi masyriq wal maghrib. Kepunyaan Allah timur dan barat, utara, selatan, dan apapun yang Allah ciptakan itu adalah semuanya dari Allah, dan semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh protes. Kita lihat keadaan negara kita Indonesia saat ini yang kacau balau, ekonomi sulit, orang dicekam ketakutan, ya. Bahkan ini ada juga kabar mau disuntik apa itu? Vaksin, ya. Banyak yang nggak mau disuntik vaksin, bahkan juga nggak gratis, bayar juga. Nah, udah bayar, kalau nggak mau didenda, kabarnya 5 juta, entah hoak atau benar itu. Nggak mau divaksin 5 juta. Gimana kita menanggapi ini? Siapa yang kita salahkan? Nggak ada yang kita salahkan. Itu maunya Allah itu. Makanya di saat Allah Subhanahu wa ta'ala mau menciptakan Nabi Adam, itu kan diprotes sama malaikat. Ya, kalau kita lihat ayatnya dalam Al-Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata malaikat? Qalu ataj'aluna fiha man yufsiduna fiha wa yasfiqud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan pengganti di bumi, khalifah di bumi. Karena sebelum manusia, khalifah di bumi jin, bangsa jin. Ratusan tahun bahkan ribuan tahun bumi ini dipercayakan kepada jin. Tapi jin di dunia ini, di bumi ini bikin kerusakan, ya, berperang satu sama lain, saling menghasut, saling membuat keributan, bahkan saling membunuh. Nah, begitu Allah menyampaikan kepada malaikat Allah akan menciptakan khalifah di bumi, malaikat trauma dengan bangsa jin ini. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan khalifah di bumi berupa manusia yang hanya akan berbuat kerusakan di bumi? Ini prediksi malaikat, ya, karena malaikat itu punya akal. Yang hanya akan berkelompok-kelompok, kelompok ini hasut kepada kelompok ini, saling menjatuhkan, saling mencari salah, ada salah sedikit, dimanfaatkan salah itu untuk menjatuhkan kelompok lain. Yang akan saling berperang, bahkan saling menumpahkan darah. Kami ini, kata malaikat, setia mensucikan engkau, beribadah kepada engkau. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, ya, sesungguhnya aku lebih mengerti daripada kalian. Artinya, nggak boleh ikut campur, itu urusan Allah. Bencana yang terjadi di Indonesia saat ini, itu mah maunya Allah begitu. Kesulitan ekonomi, ya, bahan pokok mahal, bahkan tempe kabarnya udah mahal juga. Cabai mahal, bawang merah mahal, tempe mahal. Cari duit sulit. Cari duit 50.000 aja sulit, tapi ngabisinnya sebentar. Nah, siapa yang kita salahkan? Nggak ada yang perlu kita salahkan. Itu maunya Allah. Baiklah, sangat menarik bincang-bincang ini, Ustadz. Saya mau bertanya juga, Ustadz, apakah semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala ini baik? Apa bagaimana, Ustadz? Nah, ini. Jadi kita harus belajar rukun iman, ya. Suatu-waktu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, lalu bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Muhammad, khabarkan, ceritakan kepadaku apa itu iman.
Lalu Rasulullah menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Tuh yang keenam itu. Dan ketetapan Allah baik buruk dari Allah. Jadi bencana yang terjadi di Sulawesi sekarang minallah itu, dari Allah. Itu maunya Tuhan. Secara hakikat. Kalau secara syariat bisa kita lihat apa sebabnya Allah menurunkan bencana. Itu lain lagi bahasannya. Kita harus yakin dulu semua itu adalah maunya Allah. Lalu kita pelajari kenapa Indonesia sekarang kacau balau, apa sebabnya? Nah, kita cari sebabnya. Oh, ini. Itu hanya sebab. Ya. Kenapa terjadi banjir besar di Sulawesi? Karena pertama kayu-kayu ditebangin. Ya kan? Hasil bumi dikuras, sementara Allahnya dicuekin. Alam akhirnya ngamuk. Nah, itu sebab secara zahir. Tapi hakikatnya kita harus yakin khairihi wa syarihi minallah. Supaya apa? Supaya kita kuat dalam hidup ini. Nggak goyang. Keyakinan kita kepada Allah nggak goyang. Karena Allah jelaskan di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Itu Allah jelaskan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut. Ini dah nyata sekarang ya. Orang Indonesia bahkan dunia sekarang dicekam ketakutan oleh makhluk Allah yang kecil, berupa virus yang diberi nama Corona atau virus 19, COVID-19 atau COVID-19. Dan ini memang udah Allah jelaskan sebelumnya dalam Al-Quran. Kata Allah, Inna Allah la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Ini orang-orang fasik ini nih yang ngundang bencana nih, orang-orang fasikun ini nih. Orang fasik, orang munafik itu sebabnya secara zahir bencana turun. Jadi orang fasik itu orang yang menentang Allah. Orang munafik itu orang yang memutarbalikkan fakta. Yang benar diponis salah, yang salah dibela. Nah, ini penyebab secara syariat bencana tuh turun. Allah jelaskan dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah bertebaran kerusakan di darat dan di laut ulah daripada manusia. Itu secara syariat. Tapi secara hakikat kullu syai'in minallah. Kita orang beriman lihatnya ke situ. Itu yang pertama ya. Nah, jadi segala sesuatu dari Allah. Maka kita harus terima. Kalau hari ini kita harus bersyukur, ya bersyukurlah kita. Alhamdulillah. Kalau hari ini kita harus bersabar, ya bersabarlah kita. Subhanallah. Tidak perlu mengeluh, tidak perlu gosip. Baik. Menggosipkan. Ini Ustaz. Jadi di zaman sekarang ini Ustaz, untuk menerima ketentuan-ketentuan Allah itu kemungkinan sebagian besar itu susah untuk menerimanya Ustaz. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa, baik di luar negeri itu musibah ini sangat melanda, mencekam sekali. Bagaimana ini meresponi kejadian-kejadian ini Ustaz? Nah, itu tadi. Jadi pertama iman harus kuat. Ya. Iman harus kuat. Pertama kita harus yakin dulu bahwa ini adalah maunya Tuhan. Ya, supaya kita kuat. Supaya kita tidak mencari kambing hitam yang menyebabkan kita kehilangan iman.
Ya, setelah itu kita cari sebab syariatnya lalu kita perbaiki. Oh, misalnya keluarga misalnya kena masalah, sering bertengkar antara suami istri, anak dan orang tua. Cari secara syariat, kita cari apa penyebabnya. Tapi secara hakikat itu maunya Tuhan begitu. Allah ada malaikat aja diskakma Allah, diskakma. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini kalau bahasa kitanya, malaikat kamu nggak usah ikut campur urusan gua. Bumi punya saya kata Allah. Langit punya saya, semua punya saya. Mau saya bikin gimana urusan saya? Ada apa urusannya sama ente? Bahasa kasarnya begitu. Secara hakikat. Cuma secara syariat kita cari untuk niatnya supaya kita perbaiki. Jadi kullu syai'in minallah, segala sesuatu itu dari Allah. Terbukti dengan rukun iman yang keenam, ya, bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Percaya dengan ketetapan Allah, baik buruk itu dari Allah. Karena apa? Surga Allah yang punya, neraka juga Allah yang punya. Jadi sedikit Ustaz mau untuk mengklarifikasi ayat yang tadi dibaca oleh Ustaz. Ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Itu bagaimana Ya, itu? jadi runtutannya tadi kan ayatnya musibah pertama itu adalah dimasukkan sedikit ke dalam hati kita, pikiran kita rasa takut. Yang kaya takut miskin, ya kan? Sekarang ini kan udah begitu. Yang tadinya bos, sekarang udah mulai kendor, udah mulai kesulitan, surut, ya kan? Yang sehat takut sakit. Makanya di masjid-masjid orang takut datang ke masjid. Padahal sudah diterapkan protokol kesehatan, jaga jarak, sholat. Sebenarnya sholat jaga jarak itu nggak benar itu. Karena darurat aja diperbolehkan. Mana ada sholat model begitu itu, ya kan? Tapi karena darurat diperbolehkan. Yang penting jamaah, pakai masker, ya, pakai cuci tangan atau pakai sanitizer apa itu, ya kan? Itu usaha secara zahir. Bukan berarti kita udah begitu nggak kena COVID. Bukan berarti begitu. Uang kena COVID itu takdir Allah kok, ya kan? Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan, kurang apa dia yang jaga? Malah dia nganjurin orang. Kena juga ya? Kena dia kan? Gubernur DKI. Iya. Ya. Dia yang pakai kemana-mana pakai masker. Dia bisa beli sanitizer yang mahal itu, cuci tangan segala, jaga jarak. Nyatanya dia kena. Kenapa? Karena takdirnya mau begitu. Jadi jangan dianggap kalau kita udah menerapkan COVID ini protokol kesehatan terus kita selamat. Oh, belum tentu. Cuman itu secara usaha secara syariat harus kita lakukan. Tuh usaha, karena Allah akan menilai usaha kita. Kata Nabi, gerakkanlah badanmu, ya kan? Gerakkanlah tubuhmu, karena pada gerak badanmu itu ada rahmat Allah, ada keutamaan. Tapi bukan karena gerak kita mendapatkan sesuatu. Bukan karena orang sakit dibawa ke rumah sakit terus nggak mati, nggak. Nyatanya di rumah sakit banyak juga yang mati, ya kan? Ini baru saja ulama besar, ya, Syekh Ali Jaber, hafiz Quran. Kurang apa doanya? Kurang makbul gimana sih doanya Syekh Ali Jaber? Masuk rumah sakit, diimpus, disuntik. Kalau udah waktunya mati, mati juga. Rasulullah aja meninggal kok. Ya, apalagi kita. Jadi melaksanakan protokol kesehatan segala macam itu usaha zahir. Apalagi itu anjuran pemerintah. Kita harus mentaati pemerintah selagi perintahnya itu tidak berseberangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu perintah Allah sini dalam Quran. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Ada yang mengatakan pemimpin itu ulama, ada yang mengatakan pemimpin itu ya pemerintah. Selagi perintah pemerintah itu
tidak berseberangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, kita wajib taat. Nah, makanya ya sholat jaga jarak. Padahal yang sholat cuma 5 orang. Yang ngumpul-ngumpul di warung nggak jaga jarak, ngumpul-ngumpul di perapatan nggak jaga jarak. Sholat masjid 5 orang suruh jaga jarak, kita taat, ya kan? Sebenarnya nggak masuk akal udah itu. Cuman kenapa lagi? Karena itu adalah peraturan, kita taati. Jadi intinya perbincangan-bincangan kita Ustadz pada pagi hari ini baru satu ya, baru minallah. Minallah ya Ustadz. Baru minallah ini kita bahasan kita 3 pagi hari ini. Minallah, ma'allah, ilallah. Jadi kalau kira-kira satu udah cukup ya besok kita lanjutkan ya, tuh. Mungkin ini begini Ustadz, Ya. ada pertanyaan saya ini Ustadz. Mungkin yang saya petik ya, yang serap pada bincang-bincang pagi hari ini, mungkin para penonton mungkin sependapat sama kita Ustadz ya. Segala sesuatu yang kita lakukan mungkin muaranya kita serahkan kepada Allah, kemungkinan begitu Ustaz. Ya, jadi itu yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kamu sudah punya rencana, keinginan, hal pertama yang harus kamu lakukan kata Allah, berserah diri kepada Allah. Lapor dulu sama Allah, ya Allah, saya nih mau ke pasar, cari rezeki yang halal, kerja untuk kebutuhan anak istri, berangkat ke pasar. Nanti insya Allah kalau ada masalah Allah tolong. Nah Allah jelaskan dalam Al-Quran, ini main dalil ini ya. Fazkuruni azkurkum, kata Allah. Maka apa? Maka ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Artinya apa? Kalau kita mau apa-apa lapor dulu sama Allah. Nanti kalau ada masalah Allah tolong. Jangan nanti kalau udah kena masalah baru lapor. Nah, ini sangat menarik ini Ustaz. Ya. Kata Ustaz tadi itu ingatlah kepada Allah, Allah akan ingat kepada hambanya. Nah kalau kita nggak ingat kepada Allah bagaimana? Ya Allah lupakan, biarin sama Allah. Dibiarkan ya, dibiarin dia digulung oleh takdirnya. Nah, jadi begini, misalnya orang itu takdirnya hari ini misalnya nauzubillah duitnya hilang, ya kan? Nah, orang yang udah lapor sama Allah setelah duitnya hilang, dia nggak sampai stres, nggak sampai bentrok dengan tetangga, nggak sampai nyurigai tetangga, dia bisa nerima, dia merasa lega. Ibarat orang perut udah lama nggak berak-berak, seger. Karena apa? Salah satu cara Allah untuk membersihkan hambanya itu adalah dengan ngambil duitnya tadi itu. Mungkin duitnya nggak dikeluarin zakatnya, mungkin pelit ya apa? Pelit, ya kan? Nah, kalau bahasa Padangnya cekea. Nah, cekea, sampili karyang. Nah, Allah untuk membersihkan hamba yang modal begini, duitnya hilang. Kadang ditilang polisi, bayar. Kadang sakit masuk rumah sakit. Kadang urusan dengan tetangga dipolisikan. Itu cara Allah membersihkan. Jadi kalau orang dah lapor sama Allah, sakinah masuk ke dalam hatinya, dia bisa terima. Bedanya dengan orang yang nggak lapor sama Allah, dia nggak bisa terima, kasak kusuk dia. Semua orang dicurigai. Kamu yang ngambil duit saya, kamu ya. Akhirnya udah duitnya hilang, dia bentrok dengan tetangganya. Itu bedanya. Kalau duit hilang tetap hilang. Kalau memang ada takdir duitnya hilang, tetap hilang. Ya kan? Tidak ada urusannya dengan masalah hati-hati. Hati-hati itu ceroboh itu kan sebab doang. Intinya duitnya hilang. Cuman orang kalau udah lapor sama Allah, duitnya hilang, di samping setelah itu Allah lancarkan rezekinya, ya, karena as-shadaqatu daf'ul bala wa jalbur rizki. Sedekah itu kata Nabi menolak bala yang tidak diinginkan, menarik apa yang kita inginkan atau rezeki. Setelah duitnya hilang, rezekinya naik. Ya kan? Cara Allah begitu nolong hambanya. Jadi kalau orang memahami itu, setelah duitnya hilang itu, oh iya berarti Allah suruh saya sedekah ini. Selama ini saya lupa sedekahnya. Ya kan, kalau datang ke masjid jangan lupa bawain ustadznya rokok misalnya. Ya benar-benar Ustaz. Baiklah Ustaz, mudah-mudahan bincang-bincang pagi hari ini kita selalu dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Baiklah alamin. penonton di mana Anda berada, kami akhiri perbincangan pagi hari ini. Insya Allah kita akan berlanjut
Mudah-mudahan Ini baru satu ya. baru satu ya. Baru Ustaz, satu. Baru ini kan bahasanya 3 ini ya. Mungkin Satu bisa- ini pun belum tuntas ini. Insya Allah kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya. Selanjutnya Ustaz ya. Apa kita tutup aja Ustaz? Silahkan tutup doa. Ya, kita tutup pada pagi hari ini. Kita doakan para pemirsa sekalian, para penonton ya, kita doakan sehat sekeluarga, rezekinya lancar, ya kan, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari segala bala. Allah tolong kita dalam mentaati Allah, Allah tolong kita dalam meraih ridhonya. Mudah-mudahan kalau ajal kita datang, nanti kita diberi oleh Allah undangan terlebih dahulu, Subhanallah. ya kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, alias husnul khatimah. Undangan Ustaz ya. Undangan itu nanti yang kita bahas, yang nanti lama lagi. Ustaz ya. Terus ya, mudah-mudahan para penonton, mudah-mudahan yang terpenting kita mudah-mudahan diberikan dibukakan pintu hati kita, Amin. pintu hati kita untuk menerima atau hidayah dari Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Ustaz, kita tutup dengan doa. Monggo Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa Amin. sirril Fatihah ya farisalam ya kasifal wami Amin. ya man li abdihi yaghfir wa yarham Amin. ya dafi'al bala'i ya Allah wa ya Amin. dafi'al bala'i rahim. Amin. Fa'anna lil bala' wal waba wal riba wal zina wal fasai wal munkar Amin. wal bai was suyuf al mukhtalifati was sadaid was zalati wal mahana Amin. ma dhahara minha wa ma batan. Amin. Dzurriyyatina khassah wa ma Amin. baina ammah. Amin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa Assalamu salamun alal alal mursalin walhamdulillah. walhamdulillahi rabbil alamin. Kami akhiri wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ila subulis salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.